Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kita juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas rutin kita di setiap hari. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan pemanasan seleksi kompetensi tahap 2 tes P3K. Di sini saya akan menjelaskan di sini kita bahas bersama-sama prediksi dan pembahasan soalnya untuk kompetensi teknis P3K guru. Mari kita gaspol dan jangan kasih kendor. Teman-teman semuanya, ada kata bijak dari Alexander Graham Bell yaitu sebelum hal lain, persiapan adalah kunci menuju sukses. Sebelum hal lain, persiapan adalah kunci menuju sukses. Jadi kita akan persiapan dulu dengan pemanasan sebelum kita melaksanakan tes seleksi P3K tahap 2. Sehingga kita akan menjadi ASN P3K di tahap 2. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan Bapak dan Ibu subscribe, kemudian like, dan apabila ada yang ingin disampaikan, silakan kolom komentarnya diisi, atau misalkan ada pembahasan soal yang lainnya, silakan ingin membahas soal yang mana, soal yang seperti apa, kita nanti akan persiapkan soal-soal yang Bapak dan Ibu teman-teman semuanya inginkan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan mulai ke soal nomor 1. Soalnya adalah, kekeluargaan dan gotong royong adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang. Nah, kita akan di soal ini kita harus menemukan kata kunci yaitu kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan Pancasila. Dan di sini kita ditanyakan lambangnya. Nah, di sini ada bintang, ada rantai, beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Yang mana kira-kira lambang Pancasila yang isinya atau yang maknanya kekeluargaan dan gotong royong. Mari kita bahas tentang Pancasila. Mari kita mengenal Pancasila. Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950. Kemudian jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana jumlah bulu di sayap burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan yaitu 17. Kemudian jumlah bulu di ekor burung Garuda melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan yaitu ada 8 bulan Agustus. Kemudian jumlah bulu di leher burung Garuda melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan yaitu tahun 1945. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas satu persatu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana lambangnya adalah bintang. Isinya atau maknanya adalah menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Ini ya teman-teman, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keduanya ada rantai. Rantai ini merupakan sila yang kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Ini ya. Kemudian yang ketiga ada pohon beringin atau sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat ada kepala banteng, ini merupakan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Kemudian yang kelima ini ada padi dan kapas, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Teman-teman semuanya, kita akan mencari tentang kekeluargaan, kemudian gotong royong. Ya. Kemudian ini termasuk salah satu pengalaman Pancasila
lambang yang mana. Nah, setelah kita membahas yang ini tadi, maka kita bisa melihat bahwa yang kekeluargaan dan gotong royong adalah sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, di sini ya ada gotong royong, kemudian ada kekeluargaan. Nah, berarti isinya adalah yang padi dan kapas, yaitu yang E. Baik teman-teman ya, clear ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Salah satu alasan digunakannya kepala banteng sebagai simbol sila keempat Pancasila. Teman-teman, ini kita ada kepala banteng ya. Simbol kepala banteng ini kenapa digunakan sebagai simbol sila keempat dalam Pancasila? A. Karena banteng hewan yang kuat. B. Karena banteng hewan yang suka tolong-menolong. C. Karena banteng hewan yang suka berkumpul. Dan D. Karena banteng hewan yang pemberani. Nah, kita bahas teman-teman semuanya. Di sini ada bintang. Bintang ini, teman-teman, menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan. Bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ya, itu penjelasan untuk bintang. Yang B-nya rantai. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia yang saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Kemudian ada pohon beringin. Pohon beringin ini menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, ini makna dari pohon beringin. Nah, sekarang adalah makna dari kepala banteng. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi teman-teman, kalau melihat dari kesimpulan ini, dari kepala banteng kenapa dijadikan simbol sila keempat, karena hewan banteng ini suka berkumpul. Artinya kita bangsa Indonesia selalu menyelesaikan sesuatunya dengan musyawarah, berdiskusi, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang disepakati dan dihargai bersama-sama. Ya. Nah, satu lagi yang E, padi dan kapas. Ini lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, di sini padi dan kapas ini simbolnya adalah simbol kemakmuran, ya, untuk rakyat secara merata. Nah, kalau di soal yang ini berarti isinya adalah karena banteng hewan yang suka berkumpul, ya. Baik, Dir. Kemudian kita lanjutkan. Soal berikutnya tentang ASEAN. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning. Warna biru melambangkan, nah ini terkait dengan logo ASEAN ya, terkait dengan logo ASEAN. Warna biru di lambang ASEAN ini melambangkan perdamaian, kesucian, kemakmuran, keberanian, atau semangat. Baik, kita akan bahas teman-teman semuanya.
Nah, ini ada lambang ASEAN, teman-teman. Ini ada biru, ada putih, ada merah, ada kuning yang diikat ya, ini padi. Kemudian ada nama ASEAN. Yang pertama adalah lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. Ini ya, lambang resmi ASEAN ini ya. Kemudian yang keduanya, lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Kemudian yang keempat, 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN. Kalau misalkan melihat dari ini, bahwa warna biru pada lambang ASEAN ini adalah melambangkan dari perdamaian. Jadi isinya adalah yang A. Jadi warna biru ini melambangkan perdamaian. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. 5 negara yang memperkarasai berdirinya ASEAN adalah, ini ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos. Kemudian ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Yang C, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Kemudian Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar. Dan Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina. Baik, kita akan bahas teman-teman semuanya. Nah, ini adalah menteri yang mewakili deklarasi ASEAN. Di Indonesia ada Mali, kemudian di Filipina ada Narcissus Ramos, di Singapura ada S. Rajaratnam, di Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan Thailand ada Tanat Koman. Nah, berarti 5 negara inilah yang mewakili atau memperkarsai berdirinya ASEAN, ya, yaitu Indonesia, kemudian Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Coba isinya adalah yang B, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Ya, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama ada Pusat Promosi ASEAN, yang B ada AFTA, yang C ada pengiriman duta dari konsulat, yang D ada ASEAN Council of Teacher Convention, yang E ada SHATO. Ya. Kemudian kita akan bahas, teman-teman semuanya. Nah, perhatikan ini adalah kerjasama ASEAN di dalam bidang pendidikan, ada di bidang ekonomi, ada di bidang politik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang bidang pendidikan. Nah, coba kita akan lihat dulu yang bidang ekonomi nih. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN. Ada ICO ya, ada. Kemudian ada yang kedua, kerjasama di sektor cadangan pangan, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Nah, ini ada AFTA. Ini AFTA ini adalah ekonomi ya, di ekonomi. Kemudian dibentuknya Pusat Promosi ASEAN, ini juga masih ekonomi. Kemudian kita lihat di bidang politik, ada Defense Minister Meeting. Kemudian ada pengiriman duta dari konsulat. Nah, ini yang C juga, yang C ini masuk bidang politik ya. Kemudian yang ada perjanjian ekstradisi ASEAN, ada perjanjian kawasan bebas nuklir, ada perjanjian kawasan damai bebas dan netral, ada Job Fund, ada SHATO ya. Nah, ini yang E juga termasuk kerjasama di bidang politik. Nah, sekarang yang termasuk di dalam bidang pendidikan berarti ASEAN Council of Teacher Convention ya. Yang mana nah ini yang ketiga ini ya, teman-teman ya. Ada beasiswa pendidikan negara ASEAN, ada pertukaran pelajar, ada Olimpiade Pendidikan, ada Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara ya. Jadi isinya adalah yang D ya. Kerjasama di bidang pendidikan ini yang D.
Kemudian kita lanjutkan teman-teman, berikutnya adalah makna dari alinea kedua Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang A memuat cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang B-nya kemerdekaan adalah berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang C-nya tujuan negara Indonesia. Yang D-nya penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang E sistem pemerintahan negara. Nah, kita di sini akan mencari makna dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, kita akan bahas coba. Yang alinea pertama, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, berarti di sini yang alinea 1 ini masuknya ke yang D, ya, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya kita ini menolak penjajahan, ya. Kemudian memuat cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur, ya. Memuat cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah yang A. Kemudian alinea ketiga, kemerdekaan adalah berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah yang B. Kemudian alinea keempat ini perihal dengan tujuan negara, kemudian perihal diadakannya undang-undang, sistem pemerintahan negara, ya. Kemudian ada tujuan negara. Makna dari alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah memuat tentang cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ya. Nah, ini ya, alinea pertama penjajahan, kemudian perjuangan dan cita-cita, yang ketiganya motivasi kemerdekaan, kemudian yang keempatnya dasar pembentukan tujuan negara, ya. Maka isinya adalah yang A. Kita lanjutkan. Dalam sejarah dikenal dengan urutan kejadian sejarah. Tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah disebut. Nah, jadi ini urutan dalam kejadian sejarah. Yang dimaksud dengan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah ini disebut ada verifikasi, ada interpretasi, ada heuristik, ada historiografi, dan ada identifikasi. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Heuristik adalah tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Kritik adalah atau verifikasi adalah kritik ekstern untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber, dan kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber. Kemudian ada interpretasi, yaitu tahapan menafsirkan fakta-fakta, menetapkan makna, serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Kemudian ada historiografi, rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan proses penganalisisan secara kritis melalui rekaman dan bukti peninggalan masa lampau. Jadi yang dimaksud tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah ini disebut dengan heuristik, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Nah, ini warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2010 adalah ada batik, pantun, pencaksilat, angklung, wayang kulit. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki ragam budaya, warisan budaya, dan diakui juga oleh UNESCO. Nah, yang ditanyakan adalah yang diakui UNESCO pada tahun 2010. Ya, jawabannya kita cek penjelasannya. Batik tahun 2009, pantun tahun 2020, Pancasila tahun 2019, angklung tahun 2010, dan wayang kulit tahun 2003. Maka di sini jawabannya adalah angklung, yang D, ya. Baik, teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya terkait dengan kompetensi teknis untuk persiapan kita, pemanasan kita dalam menyambut seleksi kompetensi P3K di tahap 2. Jangan lupa nanti tonton lagi video-video berikut yang lainnya. Dan apabila channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like. Apabila ada soal yang ingin dijelaskan, silakan klik di isi di kolom komentar.
Hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya lulus dan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar dan berlatih. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.